Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan daripada sahabat kita yang bunyinya seperti ini. Assalamualaikum, maaf Bang ganggu. Saya subscribernya Bang Keling. Oke, makasih sudah subscribe. Mau tanya mengenai budidaya lele nih, Bang. Kalau misalkan kolam yang jarang terkena sinar matahari langsung, bagusnya pakai sistem apa? Karena kolam saya dekat dengan tetangga, nggak enak. Oke. Dan saya jawab kemarin, saran saya menggunakan sistem RAS. Dan beliau menjawab juga. Nah, ini jawabannya sahabat. Jadi menjawabnya begini. Ya Pak, terima kasih sudah dijawab. Untuk sekarang sebenarnya saya sudah pakai sistem RAS. 3 kolam dengan 5 chamber. Untuk awal 1 bulan pertama memang bagus dan tidak berbau sama sekali. Tapi setelah 1 bulan berikutnya jadi cepat keruh sehingga yang saya jalankan hanya 1 kolam. Untuk sistem rasnya karena takut nanti amonianya malah berputar saja, sepertinya saya salah perhitungan atau salah penerapan sistem. Oke. Oke, di sini kita akan bahas salah satu daripada sahabat kita. Dan ini pun saya pun sebenarnya agak bingung sahabat, karena beliau nggak mencantumkan nama dan di mana, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena ini lebih kepada apa ya? Kalau sistem ras bagi saya pun nggak mesti harus tahu tekstur air seperti itu, enggak. Tapi kalau untuk sistem yang lain biasanya memang saya tanya airnya seperti apa dari sumbernya seperti itu. Apakah PDAM, apakah sumur bor, apakah sumur galian, seperti itu. Tapi nih Pak, begini, ini khusus yang bertanya ya, saya jawab yang bertanya ini. Maksudnya begini, dari pertanyaan awal kan Bapak menanyakan di sini budidaya lele nih. Sebenarnya dalam binaan saya itu nggak ada yang budidaya lele memakai sistem RAS. Tapi nggak tahu kalau tempat lain. Kalau binaan saya lah nggak ada sistem RAS. Karena sistem RAS itu kalau untuk lele agak kurang sesuai begitu. Yang pertama, tingkat amonianya dia tinggi. Kotorannya lele itu lebih banyak daripada ikan nila karena tebarnya kan agak banyak biasanya, kepadatannya lebih daripada ikan nila dan ikan mas. Jadi kalau untuk lele sebenarnya nggak sesuai, bukan nggak boleh, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, tapi kurang sesuai seperti itu. Apalagi untuk sistem ras sebenarnya biaya operasionalnya itu mahal. Ada lampu UV yang nggak berhenti terus menerus harus menyala. Ada apa namanya, mesin untuk pendorong air seperti itu. Kurang menguntungkan. Kecuali kalau untuk hobi lah, supaya apa namanya, kita hanya ingin merasakan sensasi pemberian pakan, ikannya kelihatan jernih. Makanya kalau untuk hobi sebenarnya lele kurang sesuai, kecuali untuk nila, koi, ikan mas seperti itu. Ikan-ikan yang apa namanya, kalaupun dibisniskan menggunakan sistem ras, kalau nila, ikan mas, saya pikir ada untungnya juga karena nilai jualnya agak mahal lebih daripada lele seperti itu. Harga jualnya yang lebih mahal. Oke, tapi nggak apa-apa. Mau Bapak ikan lele, mau nila, mau ikan mas, saya akan apa namanya, membagikan satu pemahaman yang mendalam dulu. Adapun nantinya Bapak mau pindah ke ikan mas ataupun ikan nila ataupun ikan yang lain, ikan koi, itu terserah. Yang jelas Bapak tahu dulu. Tahu dulu sistem kerjanya, apa fungsinya daripada cember-cember tadi. Seperti itu. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam lagi soal
apa sih fungsi dan tujuannya daripada chamber-chamber ini. Sebelum kita lebih jauh lagi membahas soal filter sistem RAS ini, oke, kita intro dulu. Oke sahabat, di samping saya ini sudah ada whiteboard. Yang saya maksud, saya mau memberikan sebuah ilustrasi supaya sahabat bisa memahami lebih dalam lagi soal sistem RAS tadi. Karena yang tadi Bapak katakan itu kan ada 5 chamber nih. Jadi, dan yang Bapak anggap amonianya berputar terus. Oke. Jadi di sini saya akan terangkan apa fungsi filter pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, dan cara pemanfaatan supaya lebih maksimal lagi hasilnya. Seperti apa? Oke, kita simak sama-sama. Oke, ini saya katakan, ini saya ilustrasikan memakai blong. Karena kebanyakan sebenarnya blong yang dipakai. Oke, blong satu. Oke, blong dua. Kalau kurang bagus, saya minta maaf karena ini yang saya katakan ini hanya ilustrasi lah. Yang penting sahabat tahu fungsinya dulu. Itu yang paling penting sahabat. Tahu fungsinya dari sistem ini. Ini anggapkan saja blong. Tadi Bapak bilang ada 5, oke? Kita hitung dari ke 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang Bapak lakukan sekarang, di sini lampu UV. Di sini Bapak pakai lampu UV. Karena proses kerjanya dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima seperti itu. Dari filter sini ke filter 2, dan biasanya cara kerjanya seperti ini sahabat. Anggapkan seperti ini. Oke, sahabat, ini katakan saja pralon lah seperti itu. Dan yang dilakukan sekarang oleh Bapak, ini di sini lampu UV, ini air dari sini kan. Dipanggil online. Air. Untuk Bapak yang ingin mengetahui sistem ini, kan yang Bapak kirimkan videonya itu ada 3 bak, ada 5 chamber di sisi bak tersebut. Kenapa ini saya pisahkan? Yang pertama, saya mau menyeluruh, andai kata ada sahabat kita yang memisahkan chambernya pun, itu lebih kurang seperti itu. Karena kalau saya mengikuti video yang Bapak kirimkan, yang saya bahas itu, ini kan baknya menyatu nih. Menyatu, terus chambernya ada di samping bak, chambernya. Dan itu terlalu rapat untuk menerangkan sistemnya, takutnya ada yang gagal paham seperti itu. Jadi mudah-mudahan Bapak memaklumilah, memahami. Saya mau menyeluruh lagi. Yang penting fungsi dasarnya untuk apa seperti itu. Kegunaannya apa maksudnya daripada chamber-chamber ini. Itu maksudnya. Makanya kalau yang di video Bapak itu ini kan 1 nih. Yang 3 ini seperti begini. 3 bak panjang, 1, 2, 3 kan. Kalau yang punya Bapak yang dikirimkan videonya 3 bak, 1 ini saya pisahkan. Tapi kenapa ini saya pisahkan? Ini saya andaikan
mau kolam bundar, mau kolam terpisah, mau berjauhan, di depan satu, di belakang satu, itu nggak masalah. Ini kita membahas sistem, bukan soal desain baknya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi, fungsi daripada fungsi daripada sistem kocor ini air dari bak ikan. Kita ambil atau maupun gratifikasi, dia disatukan dan dikirim ke chamber pertama. Dan chamber pertama biasanya diisi dengan jaring nelayan. Jaring nelayan itu chamber pertama. Terus chamber yang kedua, kalau saran saya nih, Bapak kasih lagi dengan jaring nelayan lagi, atau jaring nelayan yang lebih padat. Jaring nelayan yang lebih padat, yang lebih halus lagi, lebih rapat lagi, supaya yang dihasilkan airnya lebih jernih daripada chamber kedua. Seperti itu. Ataupun kalau saya nih, kalau saya justru menggunakannya, saya mah batu-batuan. Batu-batuan yang halus. Batu-batuan yang hampir seperti pasir lah. Batuan apa yang lebih bagus? Seperti itu. Kalau untuk koi, untuk ikan yang agak mahal, saya menggunakan zeolit. Tapi kalau untuk yang biasa saja mah, sahabat bisa menggunakan pasir silika atau pasir laut atau pasir-pasir apapun boleh. Yang penting pasir yang kasar, bukan pasir yang lembut banget seperti itu. Karena kalau yang lembut banget cepat sumbat juga. Meskipun nih kita ada keran bekos, setiap ini ada keran bekos, ada keran pembuangan kotoran seperti itu. Ada, seharusnya adalah, anggapkan ini keran untuk bekos lah, seperti itu biasanya. Terus filter yang ketiga barulah Bapak kasih karang jahe ataupun sejenisnya. Ini disebut buffer pH buffer. Nah, pH buffer seperti itu. Karang jahe atau pH buffer. Dan yang keempat, sahabat baru gunakan tutup botol. Tutup botol atau Katnes. Seperti itu. Atau biobol. Dan banyak lagi untuk itu, karena itu untuk media bio, filter media. Yang terakhir baru lampu UV, dan ini betul. Yang Bapak lakukan yang sebelumnya betul. Yang salah yang Bapak lakukan kemarin yang videonya dikirim, biobolnya itu dicampur sama karang jahe. Jadi manfaat karang jahenya jadi salah fungsi. Karang jahe itu ada sebenarnya di video saya sebelumnya, kalau Bapak sudah nyimak. Karang jahe itu sebenarnya begini, yang Bapak lakukan itu yang kemarin karang jahe bersama biobol, dan itu saya anggapkan salah. Karena apa? Fungsi karang jahenya jadi bukan untuk pH buffer, tapi lebih kepada sarang bakteri. Karena biobol itu sarang bakteri, dan seharusnya biobol itu dicampur saja dengan Katnes atau dengan tutup botol, seperti itu. Oke, jadi saya bahas dari awal dulu.
Kenapa saya menggunakan dua filter yang isinya sama, bisa dikatakan sama kalau jaring nelayan. Tapi kalau saran saya, yang pertama jaring nelayan, yang kedua batu-batuan. Kalau Bapak sekiranya mudah untuk mendapatkan batu-batuan. Tapi kalaupun susah nggak apa-apa, jaring nelayan pun nggak apa-apa. Yang penting lebih rapat lagi, lebih halus lagi, supaya air yang dihasilkan pastikan bersih sebelum memasuki karang jahe. Karena resikonya begini sahabat, kalau dari dua chamber ini airnya masih keruh, belum bersih, ini anggapan karang jahe. Kotoran-kotoran yang terbawa ke karang jahe itu akan menutupi pori-pori karang jahe itu sendiri. Dan kalau sudah karang jahe itu tertutup dengan kotoran, untuk pH buffer itu nggak berfungsi. Nah, karang jahe itu harus tetap bersih, harus sering dicuci juga, karena cara kerjanya karang jahe itu dia penyusutan apa namanya, jadi karang jahe itu kan terbentuknya sebetulnya bukan kayak batu, itu asalnya itu di laut dia seperti karang hidup, dan itu hasil dibentuk daripada zat-zat kapur di laut seperti itu. Makanya di sini bisa dikatakan menaikkan pH karena zat kapurnya itu yang tinggi seperti itu. Makanya di sini karang jahe nggak akan ada fungsinya kalau si lubangnya itu tertutupi oleh kotoran-kotoran ikan. Oke? Terus yang keempat, ini tutup botol, cutness atau biobal. Apa fungsinya? Fungsinya itu untuk membuat sarang bakteri. Jadi kalau di karang jahenya ini bersih, ini air yang dihasilkan daripada karang jahe ini dari chamber 3 masuk ke tutup botol. Ini airnya ini pH-nya standar, bagus, karena akan ada di angka netral pH-nya. Karena si karang jahenya itu berfungsi. Dan kalau sudah masuk sini, pertumbuhan bakterinya akan optimal. Seperti itu. Dan Bapak harus tahu juga, bakteri itu enggak bisa menjernihkan air, sahabat. Enggak bisa menjernihkan air bakteri itu. Bakteri itu yang di sini, yang di filter media, yang di apa namanya, biomedia, itu hanya mengurai amonia, bukan membersihkan air, bukan. Setelah amoniaknya diurai, dibersihkan, dimakan oleh si bakteri, barulah dikirim ke lampu UV. Terus lampu UV ini fungsinya apa? Ini untuk membunuh bakteri. Takutnya ada bakteri-bakteri yang kurang baik. Ataupun bakteri dari sini yang terbawa, dia akan dibunuh di sini. Karena kalaupun bakteri dikirim ke kolam, itu nggak berfungsi. Seperti itu. Dan yang saya tekankan nih, nomor satu adalah filter mekanis yang pertama dan yang kedua. Di situ cara membersihkan air. Bagaimanapun juga, kalau bahasa saya mah begini, saya nggak peduli apa isi filter ini, yang penting keluar dari filter ini air bersih. Seperti itu. Jadi hasil dari chamber pertama dan chamber kedua airnya bersih. Seperti itu. Supaya bila melewati karang jahe, airnya dia akan pH-nya optimal. Seperti itu, sahabat. Jadi cara kerjanya yang saya bilang tadi, masuk chamber pertama membersihkan yang kasarnya, chamber yang kedua yang menghaluskan lagi supaya lebih jernih lagi, seperti itu. Terus untuk kerja keseluruhan begini. Ini sekaligus cara perawatannya, sahabat. Langkah awal apa saja kalau susunannya sudah betul? Yang pertama, ini sebelum ada ikannya begini. Yang pertama, Bapak isi air dulu kolam 3 ini, dan paskan juga baknya penuh juga, chamber-chambernya penuh juga, bak penuh, dan Bapak sirkulasi dulu
Ini saya anggapkan bak-baknya sudah bersih lah, ataupun bekas Bapak pakai, cuci biasalah, bersihkan dulu biasa, dan Bapak sirkulasi. Kurang lebih selama kalau bisa 24 jam lah sirkulasi. Supaya berputar dulu airnya. Dioksidasi dulu. Tapi jangan menggunakan air PDAM langsung. Kalau bisa, sebelum dimasukkan bak ini, air PDAM didiamkan dulu. Minimal 24 jam. Minimal. Kalau air sumur bor, nggak apa-apa. Kalau air bor biasa, nggak apa-apa. Yang penting airnya masih jernih. Oke? Ini katakan kita sudah disirkulasi selama 24 jam. Tahap pertama yang Bapak lakukan, yang ini Bapak isi dengan nitrobakter. Nitrobakter. Nitrobakternya yang kayak apa? Nitrobakternya yang kayak apa? Yang penting, bila Bapak membeli nitrobakter, pastikan di situ ada bakteri Nitrosomonas dan nitrobakter yang lainnya. Seperti itu. Karena nitrobakter itu tergolong bakteri starter bakteri. Ini langkah yang pertama sebelum ngisi ikan, sebelum nitrobakter dulu. Kita tebar bakteri dulu, kita budidaya bakteri dulu lah, seperti itu. Kita budidaya bakteri. 1 hari setelahnya ataupun besoknya, hari ini kita kasih nitrobakter. Besoknya kita kasih probiotik dari yang 3 ini, kolam yang 1, 2, 3. Kita kasih probiotik. Probiotiknya probiotik apa? Terserah. Tapi kebanyakan menggunakan E4 pun bisa. Dan menggunakan probiotik lainnya pun bisa. Yang penting probiotik untuk mengurai. Bakteri untuk mengurai. Itulah sebabnya saya membedakan antara probiotik dengan nitrobakter. Karena fungsi dan tujuannya beda. Nitrobakter aerob, probiotik anaerob. Seperti itu. Jadi, dan jangan lupa juga, ini kan di sini Bapak menggunakan aerasi. Di sini kan Bapak menggunakan aerasi nih, gelembung-gelembung nanti banyak. Nah, di sini Bapak menggunakan aerasi, hidupkan aerasi. Bahkan sejak sebelum nitrobakter dimasukkan, aerasi sudah digenjot terus, aerasinya digenjot terus. Setelah Bapak memasukkan nitrobakter, 1 hari sebelumnya Bapak masukkan probiotik. Dan besoknya baru Bapak masukkan ikan. Seperti itu. Karena apa? Sebelum kita masukkan ikan, kita harus di-raining dulu nih. Kita harus disirkulasi, pastikan berjalan semuanya, nggak ada kebocoran, airnya bersih, bagus, sudah netral, sudah teroksidasi, baru kita kasih nitrobakter, besoknya kasih probiotik, besoknya baru tebar ikan. Seperti itu. Besoknya tebar ikan. Besoknya. Berarti 3 hari. Ya, 3 hari. Dan perawatan untuk selanjutnya nih perawatan. Selama kurang lebih 1 bulan lah, Bapak nitrobakter tambahkan 5 hari sekali. Selama 1 bulan lah. Kalau untuk berikutnya bisa 1 bulan sekali pun bisa, 2 bulan sekali pun bisa, tergantung kondisi airnya. Seperti itu. Kalau ada aroma bau itu yang tugas menghilangkan bau nitrobakter kalau untuk bau. Terus kalau probiotik apa gunanya? Probiotik untuk mengurai kotoran yang ada di dalam kolam. Jadi ceritanya begini, si probiotik ini memakan kotoran-kotoran yang di dalam kolam, sisa-sisa pelet, dan di situ masih terlihat kotor, nggak bisa membersihkan. Ditariklah ke chamber ini,
Di sini disaring supaya bersih. Di sini disaring dan dikirim lagi ke sini, disaring lagi supaya lebih bersih lagi. Dan sebelum masuk karang jahe sudah pasti bersih. Dan andai kata nggak bersih itu gagal. Andai kata keruh masuk ke karang jahe itu gagal. Pastikan harus bersih dulu. Berarti fokusnya di sini yang dua ini. Fokusnya di sini. Fokus apa? Gimana maksudnya? Jadi sahabat, fokusnya di sini yang dua ini. Yang ini fokus jernih yang dua ini. Ini kerja untuk menjernihkan. Nggak ada alasan apa-apa. Pokoknya harus bersih jernih sebelum masuk ke karang jahe. Supaya karang jahe optimal. Kenapa karang jahe sebelum biobal atau sebelum tutup botol? Karena kalau air yang dimasukkan ke bakteri ini sudah pH-nya bagus, pertumbuhan bakterinya akan lebih optimal. Kalau yang Bapak lakukan kan karang jahe setelah ini. Nah, itu salahnya. Jadi Bapak masuk dari sini ke karang jahe dulu, ke tutup botol dulu, baru masuk ke apa namanya? Kalau yang di video Bapak kan dari chamber yang mekanis, Bapak masuk ke biomedia, ke tutup botol, baru ke karang jahe, dan itu kurang sempurna. Harusnya dari filter mekanis masuk ke karang jahe, baru masuk ke biomedia, baru ke ultraviolet. Karena cara kerjanya yang saya bilang tadi, kotoran ikan dihasilkan oleh kotoran ikan yang disaring di sini, dibersihkan lagi. Setelah itu sudah bersih, dinetralkan lagi pH-nya dan baru masuk ke tempat bakteri. Disinilah amonianya diolah sama bakteri dan di sini nanti bakterinya tertukar. Yang kuat-kuat, yang muda-muda, yang bagus-bagus dia akan hinggap di Katnes, biobal ataupun di tutup botol, dia nggak bakalan hanyut. Kalau yang udah lemah dia bakalan hanyut ke lampu UV ini dan dibunuh di sini nanti. Jadi setelah bersih, netral, pH bagus, bakterinya sudah steril, baru dimasukkan ke bak budidaya seperti itu. Dan ini jangankan 3 yang Bapak katakan kan 3, 5 pun ini masih bisa seimbang. 5 pun. Yang penting Bapak pastikan kalau ikut SOP lah, SOP. Bapak harus sesuaikan pompanya. Contoh nih, ini isinya 1000 liter air, 1000 liter, ini 1000 liter, ini 1000 liter. Misalkan. Berarti semuanya 3000 liter. Kalau SOP-nya RAS sebenarnya begini. Cari pompa yang mampu mendorong air 3000 liter per jam. Kalau ikut aturan RAS itu seperti itu. Mananya begini. Per 1 jam ini air terganti semua. Per 1 jam. Maknanya begini. Bapak cari pompa yang kemampuan hisapnya atau dorongnya itu yang mampu memindahkan air 3000 liter ini dalam 1 jam. Maknanya air 3000 liter ditarik, didorong, masuk lagi dalam 1 jam. Kalau aturannya, tapi kalau bagi saya nggak mesti gitu juga. Mungkin bisa, kalau saya mah minimal 1 hari itu bisa 2 kali ganti, bukan 1 hari, per 12 jam. Siang 2 kali ganti, malam enggak. Berarti 4 kali ganti lah anggapan. Kalau kita ganti nih 4 kali ganti seperti itu. Jadi 3 jam pertama siklus terganti, 3 jam kedua terganti, seperti itu. Bukan 3 jam, 6 jam maksudnya. 6 jam pertama ganti, seperti itu. 6 jam kedua ganti, 6 jam ketiga ganti, 6 jam keempat ganti. Jadi dalam waktu 24 jam 4 kali lah, 4 kali putaran, 4 kali siklus. Itu masih bisa. Tapi kalau 1 hari 1 malam baru 1 kali putaran, itu sebenarnya nggak cocok. Berarti pompanya nggak mampu. Jadi aspeknya bukan hanya kerja filternya saja, kerja mesin sedotnya pun harus optimal, mesin dorongnya pun harus optimal, pompanya pun harus bagus juga, harus kuat juga, seperti itu. Jadi kesimpulannya,
Bapak gunakan pompa yang mampu menggantikan air ini, kalaupun enggak 1 jam, minimal 6 jam harus terganti semua. Kalau kurang daripada itu gagal, itu enggak jadi. Seperti itu. Makanya kalau masih bau, wajar. Yang pertama, susunannya yang salah, dan yang kedua, Bapak harus pastikan pompanya juga kuat atau enggak. Dan yang ketiga, yang paling penting, urutan pemberian nitrobakter, probiotik, dan pembersihan air ini. Itu sangat-sangat utama. Air supaya bersih sebelum memasuki karang jahe. Karena karang jahe tugasnya hanya pH buffer saja, menstabilkan pH supaya bakterinya pertumbuhannya lebih bagus lagi. Seperti itu. Jadi tugas bakteri yang ini menghilangkan bau, yang ini mengurai kotoran. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan Bapak paham dan yang lainnya mudah-mudahan juga paham. Jadi kalau untuk sistem RAS, kalau SOP-nya ini sesuai, saya jamin bagus. Makanya yang saya bilang, kalau untuk lele kurang serak gitu. Karena yang ikan-ikan yang mahal lah itu sangat sesuai. Kita pun puas hatilah seperti itu. Oke, mudah-mudahan Bapak paham. Saya ulangi sebagai akhir daripada video ini. Filter yang 2 ini harus mampu membersihkan. Misalkan dari sini airnya agak coklat, setelah keluar dari sini, Bapak ambil, pastikan bersih. Bapak ambil di gelas, pastikan bersih. Sebelum masuk ke pH buffer dan ke biomedia. Harus pastikan bersih. Selama filter yang 2 ini nggak mampu membersihkan, itu gagal. Makanya saya sarankan, kalau filter pertama jaring nelayan, filter keduanya Bapak menggunakan batu-batuan yang halus atau pasir-pasiran yang kasar. Di antara itu biasanya mampu menyaring air di kepadatan yang sempurna, dan hasilnya pun luar biasa. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan Bapak paham. Dan kalaupun ada yang belum paham lagi, silahkan bisa menghubungi nomor WA saya. Ketemu lagi kita di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.